Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Jian Pramudita dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pengertian Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama Orde Lama itu adalah pemerintah Orde Baru. Padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu, ia lebih suka disebut Orde Revolusi. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara idealnya. Kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih berapa kebijakan pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan tahu kamu, Golkar lah yang selalu menangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977 sampai 1997. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu A. Partai Persatuan Pembagaian atau PP adalah partai gabungan dari Nahdlatul Ulama Permasyuri Party. B. Partai Demokrasi Indonesia adalah partai gabungan dari Partai Nasional Indonesia. C. Golongan karya atau Golkar. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam membangun nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Ekspektasi Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataan P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi
konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Turut dalam membantu ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berperan dalam KTT non-blok. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Julukan tersebut pernah diberikan kepada Indonesia, salah satunya karena keberhasilan rel Pelita dalam swasembada beras pada tahun 1980. Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam program pemerintah Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. A. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjakkan harga-harga kebutuhan. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarannya mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. REPELITA difokuskan pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.